Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan program kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita meng-scrape atau mengambil data dari web, nah sekarang kita akan buat program untuk membaca data tersebut. Membaca dan mengolahnya menjadi bentuk yang mudah dipahami. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke editor. Nah, teman-teman, di sini saya anggap teman-teman sudah mempunyai database cuaca ya. Hasil dari scraping pada program sebelumnya. Kalau belum, saya sarankan teman-teman untuk menjalankan program yang sudah kita buat pada video sebelumnya untuk mendapatkan data-data ini ya. Dan jika seandainya teman-teman tidak tahu program apa yang dimaksud, nah boleh kembali ke video saya yang sebelumnya ya, yang masih mengenai pembuatan ramalan cuaca ini. Nah, di sini bisa kita lihat datanya dalam bentuk JSON. Di sini yang pertama ya, dia kan kalau array hitungannya dimulai dari 0 kan. Nah, ini dia. Dimulai dari 0, nama provinsi Aceh, data cuacanya. Nah, di dalam data cuaca ini terdapat kabupaten atau kotanya. Di dalam ini ada data cuaca kota. Nah, di sini per tanggal ya. Ini tanggal Minggu 26 Desember atau kemarin ya. Nah, ini perakiraan cuacanya cuma 2. Karena cuma ini data yang kita dapatkan waktu scraping kemarin ya. Sebenarnya ini sudah saya perbarui ya, sudah saya perbarui dan kebetulan waktu saya scraping kemarin cuma ini yang saya dapat cuma 2, jam 7, jam 10. Yang satu Senin. Nah, oke ini dia. Sebenarnya data JSON ini tidak hanya bisa diolah dengan Python ya. Kalau teman-teman cukup mahir dalam JavaScript atau PHP, teman-teman bisa menggunakan file ini sebagai API-nya ya. Dan kemudian teman-teman mengolah datanya menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman inginkan. Tapi khusus kesempatan kali ini, saya akan menggunakan bahasa Python ya untuk menerjemahkan database ini sehingga menjadi informasi yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Oke. Kemudian langsung saja kita lanjut ke editor ya. Oke ya, pada program kali ini kita akan menggunakan library JSON ya. Dan ini merupakan program baru ya teman-teman. Jadi kita tidak menyambung program yang pada video sebelumnya. Karena pada program di video sebelumnya itu khusus untuk mengekstrak atau mengambil data dari website BMKG. Nah, pada program kali ini kita akan buat aplikasi untuk mengolah data yang sudah diambil tadi. Oke, langsung saja cekidot ya. Oke. Di sini kita akan membuka filenya. Kalau tadi namanya a.json ya. Kita membukanya dalam mode R. Nah, kalau pada program sebelumnya kan, argumen kedua pada fungsi open adalah w. Itu artinya kita membuka file ini dalam mode write atau mode tulis. Kalau R ini artinya mode baca. Karena kita cuma membaca data dari file tempat itu ya. File database hasil dari program sebelumnya. Kita cuma membaca. Jadi kita gunakan mode R. Oke, langsung. Nah, untuk mengambil hasil bacaan tadi ya, hasil bacaan dari file a.json ini, kita akan menggunakan perintah f.read karena f ini merupakan nama variabelnya ya. Di sini kita gunakan fungsi ini .read itu untuk membaca file. Dan karena file tadi isi datanya dalam bentuk JSON ya, maka kita harus memparsing atau menerjemahkan data dalam bentuk JSON tadi. Kita terjemahkan sehingga dia menjadi data bertipe dictionary agar mudah diolah. Untuk menerjemahkan data JSON tadi sehingga menjadi dictionary, kita menggunakan perintah JSON loads. Oke ya. Kalau yang kemarin itu kan JSON dump. Nah, kalau JSON dump itu merubah data dari dictionary menjadi JSON. Kalau JSON loads itu merubah data dari JSON ke dictionary. Jadi putar-putar aja ya teman-teman ya. Coba kita lihat print H. Oke, semoga nggak error. Oke, ini dia datanya seperti yang teman-teman lihat dalam format ini ya, dictionary. Oke, dictionary. Mari kita tes ya. Kita lanjutkan lagi. Oke.
Oke, ini untuk membaca data di masing-masing provinsi ya. Seperti yang kita ketahui, isinya ini kan terdiri dari beberapa provinsi. Di dalam provinsi tadi ada beberapa kabupaten atau kota. Nah, di dalam kabupaten atau kota tadi ada lagi data ramalan cuaca berdasarkan tanggal ya, teman-teman. Nah, untuk mempermudah kita membacanya, kita pakai ini ya, pakai indeks. Oke, oh, ada yang saya lupa sebelumnya ya. Kalau tadi saya bilang datanya dalam bentuk dictionary ya, tapi nampaknya di sini nggak hanya berbentuk dictionary, ada kurung siku di sini, menandakan datanya juga ada yang berbentuk list, atau terdapat data yang juga berbentuk list ya, teman-teman. Kelihatannya ini tipenya nested ini. Di dalam data kolektif ada lagi data kolektif. Nah, ini dia contohnya, teman-teman. Di dalam dictionary ada list. Di dalam list ada lagi dictionary. Nah, di dalam dictionary tadi ada lagi list. Berarti ini data di dalam data ya, teman-teman. Nah, sama seperti penjelasan saya di video sebelumnya, bahwa di dalam tipe data kolektif, kita bisa memasukkan tipe data kolektif dengan tipe yang sama ataupun berbeda. Nah, itulah kenapa kita butuh ini. Indeks provinsi, indeks kabupaten, indeks tanggal. Karena ada beberapa yang berbentuk list. Dan untuk mengakses list, kita butuh indeks. Oke, mari kita lanjut. Kita tes ya, teman-teman. Kita mengambil nilai di sini berdasarkan indeks ini, indeks provinsi. Nggak enak ini kalau namanya H ya, disingkat doang. Indeks provinsi, ada apa lagi? Kemarin kita lihat ya. Oke, di dalamnya ada data cuaca Prof ya. Apakah betul ini? Data Prof, sorry. Prof, di dalamnya kita masukin indeks kabupaten, kemudian indeks tanggal, ramalan atau perkiraan ini? Perkiraan tadi. Mari kita run. T-nya tinggal, sorry. Oke, ini dia. Nah, berarti ini kita mengambil data yang asalnya dari data provinsi di urutan pertama. Dan kemudian di dalam data provinsi tadi terdapat data kabupaten ya. Kita juga mengambil urutan pertama. Di dalam data kabupaten tadi, kabupaten atau kota, terdapat data cuaca per tanggal. Dan kita juga mengambil urutan pertama sesuai di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan membuat beberapa fungsi dan beberapa menu agar program kita ini menjadi lebih, bisa dikatakan lebih efisien ya. Lebih efisien dan nyaman dipakai. Oke, mari lanjut. Nah, pada fungsi prof ini kita akan membaca daftar provinsi. Format. Oke, mari kita jalankan. Ups, oke, ini ada yang tinggal. Dia malah mencetak semuanya ya. Nama prof, kita cuma mengambil namanya doang, karena di sini kita akan mengambil daftar. Oke, ini dia. Berarti di sini fungsinya adalah agar user bisa memilih provinsi apa yang ingin diambil data cuacanya. Setelah memilih data provinsi, user akan memilih kabupaten. Nah, for H in hasil, indeks kabupaten,
Nah, nama cup. Kita lihat ya. Oke. Sudah di sini provinsi harusnya. Prof. Oke, kita jalankan lagi. Nama cup. Nama kota cup ya, sorry. Kita jalankan lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya di provinsi tadi, di urutan pertama adalah Provinsi Aceh. Itulah kenapa kabupatennya yang muncul adalah kabupaten yang ada di Aceh. Nah, ini. Setelah itu, setelah milih provinsi, kita akan milih tanggal. Kita ingin mengambil data ramalan cuaca di tanggal berapa. Nah, seperti ini. Sorry ya, ini bukan indeks cup, ini indeks prof. Sorry ya. Nah, ini baru indeks prof. Indeks cup. Oke. Baru kemudian data cuaca code. Oke, ini dia. Kita coba run. Indeks prof. Provinsi ya, bukan prof. Nah, kita run. Oke, run. Oke, ini dia tanggalnya. Nah, setelah memilih provinsi, kabupaten, dan tanggal, barulah di sini fungsi cuaca. Kita akan melihat data cuacanya. Data cuaca code, indeks tanggal. Di sini langsung aja ya, print H. Oke, kita run. Ini dia data cuacanya. Oke, kenapa ada dua? Nah, seperti di database tadi ya, kalau data di tanggal di urutan pertama tadi hari Minggu ya, itu saya cuma mendapatkan dua data doang ya, di saat saya update data cuacanya kemarin. Data yang hari Minggu cuma ada dua, itu jam 7 dan jam 10 malam. Dan ini dia hasilnya. Oke, agar lebih enak dipandang ya. Nah, kayak gini. Jam. Ada jam, ada kondisi suhu, kelembaban, arah mata angin. Kondisi suhu. Arah mata angin, jam, kondisi. Nah, ini untuk separatornya. Kita lihat gimana hasilnya. Oke, ini dia. Kemudian ada di sini, ada yang tinggal ya, sorry. Di sini fungsi dari opsi ini adalah agar user bisa melihat program sedang mengekstrak data untuk provinsi mana, kabupaten mana, dan tanggal berapa. Di sini ya kita buat. Kita copy aja dari atas ya. Oke, ini untuk memperlihatkan kalau pada sesi ini program sedang mengambil data dari provinsi mana.
dan dari kabupaten mana, dan di tanggal berapa. Sama kayak kalau teman-teman pernah menggunakan Metasploit ya, sama kayak show option gitu. Kurang lebih sama seperti itu. Kabupaten. Indeks kabupaten. Nama kota Kap ya, kalau nggak salah tadi. Ini tanggal. Kita copy aja ya, supaya lebih cepat. Data indeks Kap, data cuaca code, indeks tanggal, oke. Ini untuk menahannya ya. Input kosong, jadi apabila sudah sampai seperti ini, harus tekan enter sekali lagi, baru selesai. Di sini juga tinggal ya. Oke. Ini cuma untuk penahannya doang. Nah, sekarang barulah kita bikin menunya lagi. Teman-teman masih ingat dengan perulangan while? Di sini saya buat while true ya, saya buat di sini. Ini artinya apa? Artinya selama program tidak error, dia akan mengulangi coding yang ada di dalam looping ini. Mari kita lanjut. Oke. Yang satu untuk set provinsi, ini untuk set kabupaten atau kota, ini untuk set tanggal, ini untuk melihat opsi, ini untuk lihat data cuaca, dan ini untuk keluar. Oke. Oops, sorry. Kalau keluar X ya. Kota. Oke. Tanggal, elif, apa nama fungsinya tadi? Cuaca ya, sorry. Elif, apabila pil sama dengan X kecil atau pil sama dengan X besar, maka break. Break artinya di sini perulangan akan terhenti. Oke, kita akan menambah sedikit kurangnya di sini. Kalau di fungsi provinsi ini untuk mengset provinsi ya, jadi di sinilah kita akan masukkan indeks provinsinya. Sebelum itu kita harus buat seperti ini, indeks provinsi. Ini untuk mendeklarasikan kepada fungsi ini, mendeklarasikan bahwa variabel indeks provinsi yang akan kita gunakan adalah variabel indeks provinsi global. Karena kalau kita tidak membuat perintah global ini, dan di sini kita masukkan indeks provinsi, maka program akan menganggap indeks provinsi yang ada di sini adalah variabel lokal milik prof, bukan variabel global milik lingkungan luar ini. Agar dia menjadi global, kita buat seperti ini. Ini untuk menyatakan atau mendeklarasikan kalau indeks provinsi yang kita pakai adalah yang versi global. Oke. Karena indeks berbentuk integer ya, maka kita casting variabelnya seperti ini. Sesuai nomor. Demikian juga halnya di sini. Sorry. Indeks cut kabupaten
Ini kok jadi kuning ini? Ya emang kita pakai global. Abaikan suara koko ayam tadi ya. Fokus to story. Oke, ini dia lihat opsi. Oke, set provinsi. Saya akan melihat untuk provinsi saya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu Jambi 8. Set kabupaten. Saya ingin melihat di daerah saya Sungai Penuh. Set tanggal. Oh, kok 3 set kota? Sorry, seharusnya set tanggal ya. Sorry. Kita lanjut aja. Saya akan melihat ramalan hari ini. Langsung kita tengok opsi kita. Provinsi Jambi, Kabupaten Sungai Penuh, Senin 27 Desember. Berarti program akan mengambil data provinsi berdasarkan data ramalan cuaca ya. Data ramalan cuaca berdasarkan parameter yang ada di sini. Kita lanjut. Oke, lihat perakiraan. Dan ini dia, saya mau lihat jam 4 ini. Jam 1 hujan petir, tepat tadi hujan petir ya. Kalau jam 4, wah nampaknya bakal hujan ringan. Tapi malamnya berawan sampai jam 10, jadi aman-aman aja. Oke teman-teman, ini dia program ramalan cuaca kita. X untuk keluar. Proses finish. Oke, ini dia. Oke teman-teman, itu tadi ya program untuk membaca data cuaca yang sudah kita ambil menggunakan program yang sudah kita buat sebelumnya. Saya harap video ini dapat menambah wawasan teman-teman ya dalam hal web scraping dan juga dalam hal mengolah data yang tersimpan dalam format JSON. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.